Ada di sini kita segitiga verifikasi. Jadi di dalam persyaratan standar ISO ada peraturan undangan ya, kemudian dokumentasi, juga ada implementasi. Jadi tentunya kita kalau untuk menjalankan standar ISO tentunya harus ngikutin persyaratan. Dan kita harus garis bawahi bahwasannya ISO itu bukan aturan baru. Jadi jangan dianggap, wah kita kan udah ada undang-undang, kita sudah ada peraturan perusahaan. Nah ini ISO apaan ini? Nah itu. Kadang-kadang ada yang menanyakan seperti itu. Padahal ISO ini adalah sekali lagi mencakupi segala peraturan yang ada, baik itu di pemerintahan maupun di kelembagaan kita. Jadi sebetulnya ISO ini mempertegas, bukan aturan baru. Kemudian di dokumentasi ada manual mutu dan sebagainya. Kemudian diimplementasi. Ini untuk segitiga verifikasinya. Ada hal-hal yang diaudit. Yang pertama adalah dokumen. Kalau kita berbicara ISO 9001, pasti orang akan berkata bahwasannya, wah ISO 9001 dokumen ya Pak? Iya, kebanyakan dokumen. Kalau yang di lingkungan, nah kita harus tengok hasil posisi atau kondisinya. Sama di K3 juga sama. Ada dokumen, mungkin ada rambu yang perlu kita perhatikan dan sebagainya ya kayak gitu. Kemudian peralatan. Nah, peralatan apa yang akan kita gunakan? Nah, ini juga akan kita cek daftar peralatan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana memeliharanya, catatannya ada apa enggak? Kalau misalnya, oh ini gedung Pak kita sewa, oh berarti ada nggak pihak ketiga? Laporan kita minta tiap bulannya. Karena ini penting buat kita lampiran bahwasanya kita akan mereview karena kita misalnya nyewa di gedung gitu. Kemudian ada material, komponen. Nah, kita akan lihat materialnya apa saja yang biasanya digunakan atau dipakai untuk produksi kita. Seperti itu. Itu akan melihat daripada misal jumlah komposisi dan sebagainya. Juga bisa dijadikan temuan atau pada saat audit internal kok bisa ada yang berubah, misalnya ada yang lebih, ada yang kurang. Itu akan kita cek jumlahnya dan sebagainya. Kemudian orang. Nah, itu tadi yang kita audit sebetulnya kan sistem ya, tapi orang yang personil yang ada di situ ya, personil yang dimaksud. Jadi bukan orang A sebut nama itu tidak, tapi yang punya pangkatnya di situ apa, misalnya staff, misalnya purchasing dan sebagainya. Nah itu disebut. Kemudian proses. Nah juga Bapak Ibu pada saat audit internal ini juga akan melihat proses. Itu dia tadi. Kita akan lihat proses per proses. Jadi Bapak Ibu nih yang di bagian A ini misalnya prosesnya bagaimana? Kita akan menyelami sambil kita buka SOP-nya, TKO-nya itu kita akan buka. Kita cek bener nggak? Suruh si auditor cerita, kita mendengarkan. Jadi pendengar yang baik tentunya. Si auditor biar menceritakan. Nah ini untuk terkait dengan dokumen yang dibutuhkan apakah sudah tersedia. Kita akan ngecek dokumen-dokumen yang kita minta, daftar induk dokumen, standar ISO yang dimaksud, kemudian catatan-catatan yang terkait dengan itu semua. Kemudian, nah berisi informasi yang dibutuhkan sesuai atau tidak nih. Gitu. Jangan sampai kita nanya A, si auditor jawabannya B karena dokumennya tidak sesuai misalnya gitu. Kemudian dokumennya memiliki identifikasi. Kan di tempat Bapak Ibu ada nih namanya SOP pengendalian dokumen misal. Nah, di situ kan jelas siapa yang punya dokumen tersebut, pemilik proses ya kan. Nah, itu kita akan cek. Kemudian dokumen yang dikendalikan penggunaannya. Ya kan ada yang namanya dokumen terkendali dan tidak terkendali. Yang tidak terkendali biasanya dikirimkan keluar ya kan. Kita nggak tanggung jawab atas efek yang ditimbulkan. Nah, kalau yang di dalam terkendali artinya kita bisa pantau. Kemudian apakah termasuk dokumen eksternal? Nah, itu juga kita akan ngecek bahwasannya dokumen-dokumen ini apakah itu termasuk daripada dokumen eksternal pihak luar. Misalnya gitu, kaitannya dengan penyedia layanan lain yang kaitan dengan kita gitu ya. Di peralatan, apakah memadai peralatan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi kita, memadai atau tidak, kita akan cek juga. Kemudian bagaimana perawatannya, kan ada tuh daftar peralatan, kemudian daftar periksa pemeliharaan peralatan. Kita akan cek apakah dirawat, jangan sampai nunggu rusak baru diperbaikin seperti itu. Kemudian diidentifikasi, biasanya setiap peralatan itu ada kode-kodenya tersendiri, ini tahun berapa, ini mesin apa dan sebagainya. Kemudian nah apakah digunakan dengan benar? Nah biasanya kan ada SOP turunnya, ada IK dan catatan sebagainya. Apakah sudah digunakan dengan benar? Pastinya dia akan lihat catatan-catatannya. Oh sudah, kita akan lihat tahun berapa, bulan ini. Coba lihat, nah gitu. Itu tugas daripada audit internal menanyakan secara acak supaya kita cari tahu apa yang dilakukan sudah benar belum, sudah melakukannya sesuai dengan apa, sudah konsisten apa belum. Kemudian apakah sudah dikalibrasi atau disertifikasi ya. Kalau itu terkait dengan peralatan, itu kan bisa ada jadwalnya, jadwal kalibrasi alat A, B, C, D. Nah itu Bapak Ibu harus lihat juga
oh ada nih untuk dikalibrasi dan sebagainya, itu Bapak Ibu harus cek sudah kalibrasi belum gitu ya. Terkait dengan material komponen itu termasuk di dalamnya ada tipe grade standarnya sesuai dengan spek apa tidak gitu ya. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu merujuk kepada syarat. Nah syarat itu kan spek ya, jadi spesifikasinya bener nggak, cocok nggak gitu. Kalau nggak kenapa, pertanyaannya gitu. Dari hal-hal seperti itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang wah nih ternyata kok begini ya kan gitu. Kemudian ada, nah ini apakah sudah memiliki sertifikasi terkait dengan materialnya seperti itu. Kemudian diidentifikasi sesuai nggak materialnya ini, bahan materialnya terutama ya, komponen-komponennya. Bagaimana identifikasi ini, misalnya komponen-komponennya sesuai apa tidak terkait dengan produk yang kita miliki. Nah mampu ditelusuri. Ini dari mana dapatnya gitu, ini kenapa dan sebagainya. Banyak pertanyaan yang bisa kita lihat dan kita bisa tembus terkait dengan melalui mampu telusur ini. Kemudian nah harus memiliki status yang jelas, kondisi material komponennya bekas, baru dan sebagainya. Itu bisa ini sendiri untuk dibedakan ya. Kemudian nah, apakah termasuk B3? Jadi banyak pertanyaan terkait dengan lingkungan K3 dan sebagainya. Ini harus jelas kaitan dengan material. Kemudian orangnya apakah udah kompeten ya, sesuai dengan apa yang diisyaratkan atau yang dipersyaratkan. Sekali lagi kata-kata persyaratan Bapak Ibu ya, apapun itu, peralatan, orang dan sebagainya itu dipersyaratkan. Kata-kata itu diingat selalu, bahwasan itu digarisbawahin. Sudah sesuai belum? Kompeten apa belum? Apa tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya jikalau belum kompeten, nah berarti harus dilatih. Bagaimana jadwal pelatihannya? Setahun ada berapa kali? Apa saja pelatihannya? Gitu. Apakah sudah dijalani? Kemudian memiliki tanggung jawab yang jelas. Jadi harus ada job desk-nya. Ini personel ini sebagai apa? Jadi jangan sampai sana sini itu kerjaan sana kerjaan sini ya, nggak gitu. Kemudian sikap dalam bekerja yang mendukung atau motivasi. Tentunya setiap personel mempunyai motivasi yang tinggi ya terkait dengan tujuan daripada organisasi. Kemudian juga proses tadi ya, ada proses yang akan kita cek auditnya, yaitu memiliki acuan kerja. Kan ada nih Bapak Ibu punya syarat terkait dengan satu pekerjaan atau kegiatan. Nah pasti ada acuan kerjanya, ada SOP-nya atau TKO-nya ya, kita ikutin acuan kerjanya seperti apa. Kemudian dimonitor, disupervisi, dilihat, dipantau dan sebagainya, apakah sudah konsisten dalam menjalankan. Kemudian juga ada parameter, karakteristik proses yang dikendalikan, apakah ada karakter tertentu yang harus bisa dikendalikan dan sebagainya, parameter-parameter tersebut. Kemudian ada lingkungan, apakah aman di dalam menjalankan proses tersebut ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berkembang. Kemudian meminta evidence kepada auditor terkait dengan pertanyaan yang kita lontarkan. Mungkin karena keterbatasan oleh waktu dan sumber daya, biasanya audit ini dilakukan dengan sampling. Nah, ini ada sampling, ini saya mengambil sampel, meriksa kesesuaian terhadap semua elemen. Atau di horizontal slice sampling konsentrasi pada satu elemen manajemen sistem. Biasanya kita bisa ambil salah satu proses yang kita ambil di satu bagian. Kita ambil satu aja. Kita minta cerita dari awal sampai akhir. Mulai dari awal proses, apa saja yang dilakukan, apa saja yang digunakan peralatannya, dan manusia, misal terkait dengan sumber daya manusia, berapa orang, siapa aja dan sebagainya. Ya, dari situlah Bapak Ibu bisa menggali dan dapat informasi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita nanya sama auditor itu tidak mau menjawab atau jawabannya ya tidak. Nah, itu adalah tugas kita minta tolong kepada siapa, lead auditor. Supaya apa? Supaya si auditor itu bisa mau bercerita. Tugasnya auditor di dalam audit internal di ISO 9001 dan ISO series pada umumnya, tugasnya kita tuh menanyakan, jangan istilahnya tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki kondisi yang ada gitu ya. Sudah bagus tapi kita tingkatkan. Oleh karena itu pendekatan yang lebih humanis tentunya lebih baik ketika Bapak Ibu nanti menjalankan selaku auditor, tentunya di audit internal.
seperti itu. Nah, kalau untuk hasil audit sistem manajemen ada confirm kesesuaian, kondisinya sesuai dengan kriteria audit, persyaratan tentunya ya Bapak Ibu. Kemudian non confirm yaitu ketidaksesuaian. Nah, ada namanya mayor, ada minor ya. Jadi keadaan yang kegagalan memenuhi persyaratan yang di 37.000, kemudian ketidakkonsistenan terhadap memenuhi persyaratan. Nah, kalau misalnya terjadi kesesuaian itu kita akan lihat di checklist audit ya kondisinya. Kemudian ketika kita mendapatkan non-conform, itu kita siapkan form CAR ya. Jadi ada temuan-temuan, ada formnya, kita bisa catat dan sebagainya. Itu dia tadi. Kalau yang mayor, kalau Bapak Ibu tidak menemukan dokumen sama sekali di bagian tersebut. Sama sekali Bapak Ibu tidak menemukan dokumen. Itu udah temuan mayor. Berat ya. Kalau yang minor, mungkin lupa tanda tangan. Tanggalnya belum diisi formnya. Nah ini minor. Gitu. Jadi temuan-temuan inilah. Bagaimana kalau misalnya tidak ada temuan? Bisa aja temuan positif. Gitu. Itu juga temuan. Namanya temuan ya ada positif, ada negatif. Gitu ya. Tentunya kita menghargai atau mengapresiasi auditor yang kita tanya. Karena apa? Dia sudah bekerja dengan baik. Tentunya kita akan tampilkan temuan-temuan positifnya. Kemudian kita tampilkan juga kalau kita mendapatkan temuan negatif. Bukan berarti tidak bekerja dengan baik, bukan. Tapi ini ada yang lebih efektif lagi. Kita kasih masukan. Oleh karena itu, kenapa sih melaksanakan audit internal itu harus saling silang? Karena kita pengen dapat nilai tambah. Karena kita pengen dapat satu nilai yang supaya ini bagaimana efektif. Bukan hanya persyaratan ISO saja Bapak Ibu. Bagaimana ini efektif dengan baik gitu melaksanakan organisasi dengan baik. Juga ada observasi, ada peluang peningkatan. Ya, ada formnya di sini, ada form CAR juga. Jadi kondisinya dipenuhi ya, akan tetapi terdapat suatu peluang untuk menimbulkan tidak sesuai. Namanya observasi, peluang peningkatan ini bisa dilakukan, bisa tidak, gitu ya. Jadi namanya nih baru observasi, ngasih tahu, saran lah, misalnya gitu. Tapi ini masukan juga bagus gitu untuk ditampilkan juga. Namanya kita masukkan bagus kepada si auditornya tersebut.